Kembali lagi dengan saya Iputu Sutresna Kuncir di PSK Channel tentunya. Baik, sekian lama saya sudah tidak dapat buat video karena ada beberapa kesibukan, dan kali ini saya akan kembali membuat video yang tentunya akan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga. Sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Gitu kawan-kawan. Dengan Anda menekan tombol subscribe, berarti Anda telah ikut mendukung channel ini untuk tetap berkembang. Baik, pada video kali ini saya sudah memegang ini gitar. Ya, gitar. Jadi ini adalah gitar kesayangan saya. Kenapa ini menjadi gitar kesayangan saya? Karena saya cuma punya ini doang. Jadi jadi kesayangan. Nah, kali ini saya tentu tidak akan mengcover lagu atau saya akan bermain fingerstyle lah, enggak. Tapi saya akan berbagi tentang memahami laras, pelog, dan slendro pada gamelan Bali. Saya akan sharing dengan menggunakan gitar agar teman-teman semua bisa paham dan cepat mengerti, seperti itu kawan-kawan. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan apa itu laras, pelog, dan slendro. Jadi pelog dan slendro itu merupakan sebuah laras perkumpulan beberapa nada, di mana laras itu sering digunakan pada gamelan Bali, ada juga pada gamelan Jawa, dan beberapa instrumen lain. Fungsi dari mengetahui laras, pelog, dan slendro itu agar kita lebih mudah untuk belajar tetembangan atau kekidungan Bali maupun Jawa. Itu yang lumrah ya, jadi saya katakan Bali dan Jawa. Di daerah lain mungkin juga menggunakan laras, pelog, dan slendro, cuman yang saya ketahui memang umumnya memang Bali dan Jawa. Jadi itu yang menyebabkan kita akan belajar laras, pelog, dan slendro. Oke, kita masuk pada laras slendro lebih dulu. Kalau dari pengkarakteran nada, laras slendro itu biasanya terkesan lebih halus, terkesan lebih ramah, lembut. Nah, seperti itulah laras slendro itu. Dan laras slendro pada gamelan Bali digunakan pada gener wayang, terus angklung, kemudian pada rindik, dan apa lagi ya? Ya mungkin ada yang lain, cuman itu yang lebih umum. Kalau kita belajar dari 7 nada yang apa sih namanya, diatonis ya, diatonis. Kalau do re mi fa sol la si do itu apa ya? Ya, kita anggap diatonis ya, kita anggap diatonis. Itu kan seperti ini ya, do re mi fa sol la si do. Itu do re mi fa sol la si do. Sekarang kita akan belajar nada slendro. Jadi do itu kita samakan dengan ning. Jadinya seperti ini. Seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi di sini do itu sama dengan ning ya. Jadi ning, nong, neng, ning, nang. Itu bisa kita lihat dari perpindahan dari ning ke nong itu mengambil satu fret ya namanya, kira-kira seperti itulah. Jadi satu fret itu artinya kita melompati satu kotak, itu satu fret. Kalau kita nggak melompati kotak itu sama dengan setengah fret. Jadi ning ke nong itu satu fret, nong ke neng juga satu fret. Nah, dari neng ke nung itu 1,5 fret. Jadi kita melompati 2 kotak dari sini ke sini. Sudah? Dari nung ke nang juga kita melompati 1 fret. Jadi cuma melompati 1 kotak. Nah, dari nang ke ning lagi 2 kotak. Maksudnya kita melompati 1,5 fret. Jadi seperti ini. Paham? Saya nggak paham. Jadi seperti itu teman-teman. Laras slendro itu juga berlaku pada laras angklung,
gender wayang, rinik dan lain sebagainya yang berasaskan slendro. Jadi seperti itulah pembagian nadanya. Bisa dirasakan. Ning nong ning nong nang ning. Nah, itulah ras slendro, teman-teman. Jadi bisa dilihat tadi beberapa jadi nada 1 ke nada 2 itu rata-rata pindahnya 1 fret. Cuman ada 2 nada dari neng kendung dan nang kening itu berpindah 1,5 fret. Itu nada slendro, kawan-kawan. Baik, selanjutnya pada nada pelog. Jadi nada pelog itu mempunyai karakter yang tegas, karakter yang keras, teguh. Jadi beberapa pupuh yang menggunakan nada pelog itu biasanya seperti itu karakternya, keras, tegas, kadang-kadang marah juga menggunakan pelog karena dengan watak tegasnya seperti itu kira-kira. Jadi kalau pelog itu kita samakan do-nya ini kita menggunakan nada G ya, nada G. Do re mi fa sol la si do. Sekarang kita pakai do-nya itu sebagai nang. Nah, kalau pada nada slendro itu dari nang kening kita berpindah 1,5 fret. Cuman kalau di nada pelog dari nada nang ke nada ning kita berpindah kita berpindah 2 fret. Jadi kita meloncati 3 kotak. Nah, seperti itu kawan-kawan. 1, 2, 3. Nah, nang ning. Dari ning ke nong kita pindahnya 1/2 fret. Jadi gak ada meloncati kotak. Kita cuman sudah. Nah, dari nang ning nong. Dari nong ke neng baru kita meloncati 1 fret atau kita meloncati kotak. Jadi pindahnya kita loncat 1 kotak. Dari neng ke nung kita lagi loncat 2 fret. Jadi meloncati 3 kotak. Seperti ini. 1, 2, 3. Nah, jadi ini. Nah, dari nung ke nang kita loncatnya 1/2 fret. Jadi langsung dia gak isi meloncati kotak. Paham? Saya ulangi. Nang ning nong ning nong. Itu nada pelog. Jadi memang beberapa nada itu memang pindahnya tipis-tipis. Jadi dari ning ke nong, dari nung ke nang itu memang tipis. Makanya kalau nada pelog itu asik dia kalau kita permainkan nadanya itu asik karena mainnya tipis-tipis, guys. Oke, sekarang saya akan perlihatkan perbedaannya. Mungkin sekarang bisa didengarkan dengan seksama agar teman-teman mengerti apa yang saya maksud perbedaan antara slendro dan pelog. Kita dari slendro dulu ya. Oke, kita samakan do ini sebagai nang ya. Jadi dari nang ke ning slendro kan pindah 1,5 fret ya. Jadi pindah loncat 2 kotak. Itu slendro. Jadi nadanya seperti ini. Nang ning nang ning nang nang. Sedangkan yang pelog seperti ini. Nang ning nang nang nang. Jadi itu bagi teman-teman yang mau belajar kidung, belajar tetembangan, belajar pupuh, baik Bali maupun Jawa, jadi bisa dipakai referensi lah bagaimana perbedaan antara slendro dan pelog, bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengerti, bagaimana kita belajar slendro dan pelog. Sebagai sampel, agar teman-teman mengerti, saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana nada slendro dan pelog itu.
Cuman saya akan hanya memberikan tetanakan atau ya semacam bersenandung. Misalnya seperti ini. Itu slendro ya. Pertama kan saya berikan slendro. Nang ning nang nang na ne no ne no nang nang. Itu contoh slendronya. Kalau contoh pelog, saya coba nadanya dulu. Nah, itu contohnya teman-teman. Baik, demikianlah video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi kawan-kawan yang ingin belajar bernyanyi, khususnya kekitungan, ketemangan, upuh, dan lain sebagainya yang bersifat tradisi. Itu bisa menggunakan referensi ini untuk belajar atau memahami laras, pelog, dan slendro. Tentunya tidak lupa juga saya ingatkan, ingat like, komen, dan subscribe video ini agar saya mempunyai motivasi untuk membuat video selanjutnya. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Pokoknya salam PSK.